Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Sofyatul Ma'amaroh dari NIM 180101647. Di sini saya akan menjelaskan tentang desensitisasi. Ada pengertiannya, manfaatnya, dan teknik apa saja sih yang digunakan dalam menerapkan terapi ini. Dalam psikologi, desensitisasi atau pengawan PKN bahasa Inggrisnya desensitization adalah perawatan atau proses yang mengulangi respon profesional terhadap suatu perangsang atau stimulus yang negatif, aversif atau positif setelah paparan berulang kali. Desensiti juga terjadi ketika respon emosional berulang kali muncul dalam situasi ketika kecenderungan tindakan yang terkait dengan emosi itu terbukti tidak relevan atau tidak perlu. Desensitisasi merupakan proses yang digunakan terutama untuk membantu individu dalam menghilangkan fobia dan kecemasan, dan dikembangkan oleh psikolog yang bernama M. Christopher Jones. Tujuan dari desensitisasi adalah 1. Mengajar konseling untuk memberikan respon yang tidak konsisten dengan kecemasan yang dialami. Yang kedua, menurunkan sensitivitas emosional yang berkaitan dengan kecemasan, kelainan pribadi atau masalah sosial. Menurut Sofyan Willis 2004, teknik desensitisasi sistematif bertujuan mengajarkan konseling untuk memberikan respon yang tidak konsisten dengan kecemasan yang dialami konseling. Teknik ini mengajarkan konseling untuk santai dan menghubungkan keadaan santai itu dengan membayangkan pengalaman yang mencemaskan, menggusarkan, atau mengecewakan. Situasi yang dihadirkan disusun secara sistematis dari yang kurang mencemaskan hingga yang paling mencemaskan. Desensitisasi sistematif merupakan teknik yang digunakan untuk menghapus perilaku yang diperkuat secara negatif, biasanya berupa kecemasan, dan disertakan respon yang berlawanan dengan perilaku yang akan dihilangkan. Dengan kondisi klasik, respon yang tidak dikehendaki dapat dihilangkan secara bertahap, menurut Lutfi Fauzan 2008. Manfaat desensitisasi sistematis antara lain: yang pertama, untuk menurunkan maladaptasi kecemasan yang dipelajari lewat conditioning seperti fobia, tetapi juga dapat diterapkan pada masalah lain, misalnya kecemasan dalam menghadapi tes. Yang kedua, untuk melemahkan atau menurunkan perilaku negatif tanpa menghilangkannya. Menyimak pendapat ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa tujuan dan manfaat teknik desensitisasi sistematis terhadap siswa yang mengalami kecemasan dalam menghadapi ujian semester adalah untuk menurunkan sensitivitas emosional yang berkaitan dengan kecemasan pada diri siswa, dimulai dengan memberikan respon yang berlawanan dengan penyebab kecemasan yang dialami oleh siswa melalui relaksasi secara bertahap dari kondisi penyebab kecemasan yang rendah hingga penyebab kondisi kecemasan yang tinggi, dan dilakukan berulang-ulang sehingga siswa perlahan akan lebih tenang dalam menghadapi konflik psikis yang menyebabkan kecemasan. Jadi penggunaan teknik desensitisasi sistematif ini nantinya akan membuat siswa yang pada awalnya teridentifikasi mengalami respon tidak adaptif berupa kecemasan dalam menghadapi ujian semester perlahan akan menurunkan tingkatan kecemasannya dan berubah menjadi respon yang lebih adaptif. Desensitisasi sistematis adalah pendekatan terapi untuk orang yang mengalami fobia. Di dalamnya terdapat kombinasi teknik relaksasi dan terapi paparan, dimulai dari yang paling ringan. Pendekatan pun bertahap. Setelah itu beranjak paparan ditingkatkan hingga lebih ditakuti. Ini berbeda dengan teknik desensitisasi yang lain, yang dimulai dari ketakutan terbesar, yaitu flooding.
Cara kerja desensitasi sistematis. Ketika penerapannya sistematik desensitasi dilakukan 3 tahapan. Yang pertama, teknik relaksasi. Pernapasan diafragma adalah salah satu cara yang digunakan untuk relaksasi. Ada beberapa teknik relaksasi yang bisa dilakukan, seperti penapasan diafragma. Teknik dimulai dengan menghirup perlahan dan lewat hidung. Tahan setelah 1-2 detik, kemudian dihembuskan lewat mulut. Yang kedua, visualisasi. Ketika mulai merasa takut, fokus dialihkan ke situasi yang menenangkan dalam pikiran. Kemudian berkonsentrasi pula pada detail seperti aroma atau pemandangan tertentu. Seseorang akan memandu dengan menjelaskan pemandangan ini. Yang ketiga, relaksasi otot progresif. Berarti menegakkan dan membuat rileks otot seluruh tubuh. Teknik ini bisa mengurangi ketegangan otot serta membantu mengenali perbedaan kondisi otot di kedua kondisi itu. Dengan demikian, bisa dikenali ketika otot mulai tegang. Yang keempat, meditasi. Meditasi bisa membantu lebih mengenali pikiran dan perasaan saat merasa takut, dengan fokus pada apa yang terjadi dan dapat mengurangi pikiran dan kecemasan. Alasan terapkan cara menjaga kesehatan mental berikut. Demi jantung sehat, mengenal cara menghadapi orang gangguan kepribadian narsistik. Yang kedua, menulis apa saja yang ditakuti dengan urutan intensitas. Menulis hal-hal yang ditakuti berdasarkan peringkatnya. Ketika menulis 10 novel ketakutan, bisa dimulai dengan yang paling ditakuti atau yang benar-benar ditakuti, kemudian dituliskan yang paling tidak ditakuti. Barulah kemudian ditulis sumber ketakutan lain berdasarkan pemicunya. Kemudian terapis akan membuat Anda terpapar dengan setiap level rasa takut. Umumnya ini tuh dilakukan dengan level yang paling ringan. Yang ketiga itu paparan. Paparan terhadap pemicu rasa takut dilakukan secara perlahan. Biasanya dimulai dengan berpikir tentang fobia itu. Tujuannya adalah untuk mengatasi fobia dengan menggantikan rasa takut dan jamak berlebih dengan perasaan lebih tenang. Setiap kali mendapatkan paparan hal yang ditakuti, orang yang melakukan teknik ini akan fokus pada relaksasi. Ini terus dilatih hingga akhirnya situasi itu tak lagi